Selamat datang di Sandinomics. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu topik yang saya sendiri suka sekali membahasnya, yaitu kewirausahaan, entrepreneurship, dan juga tentang UMKM. Di dalam banyak diskusi, di dalam banyak pemaparan, dikatakan bahwa kewirausahaan itu adalah variabel sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi suatu negara atau masyarakat. Bahwa kewirausahaan itu akan menciptakan lapangan kerja, kewirausahaan itu akan memicu inovasi, dan banyak hal lainnya. Karena itu dalam kesempatan ini kita akan mengupas dengan orang yang tepat. Dalam kesempatan ini kami mengundang Bapak Indra Uno. Selamat datang Bang Indra. Thank you, Alex. Bang Indra adalah Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Gerakan OKOC, yaitu sebuah perkumpulan yang fokus kepada kewirausahaan. Dan akan lebih banyak lagi diceritakan tentang OKOC oleh Bang Indra. Sebelum kita masuk tentang OKOC, Bang, saya mau tanya sedikit more theoretical question, philosophical question. Jadi, kenapa sih kewirausahaan itu dalam pembangunan ekonomi itu penting? Kenapa sering menjadi topik dan menjadi sebuah variabel yang selalu disampaikan ketika mau mendorong pembangunan ekonomi? Oke, thank you, Bro Alex. Thank you, Sandinomics. Dan good luck, Sandinomics. Nah, ini interesting question banget. Very good question. Kenapa kewirausahaan menjadi salah satu tolok ukur? Karena kalau nanti bisa ditayangin datanya, bahwa di Indonesia itu, saya langsung masuk ya ke workforce. Workforce itu sekitar 140 jutaan. Tenaga kerja di Indonesia. Ya, tenaga kerja yang usia produktif. Yang available workforce, 140 jutaan. Nah, kita dari 140 juta itu ada sekitar hampir 110 juta, that's about 70%, itu absorb atau diserap oleh UMKM. Ya, atau khususnya ya, lebih fokusnya mikro. Mikro. Ya, mikro. Dan mikro by definition itu untuk supaya dapat gambaran gitu. Dulu sebelum diupdate angka-angkanya itu, kalau sebuah usaha kira-kira sehari omsetnya atau revenue atau jualannya itu sekitar 1 juta rupiah per hari. Nah, sekarang udah ada standar baru di Indonesia menjadi 7 juta per hari. Tapi saya masih merasa ini transisi dari 1 juta ke 7 juta, jadi belum fully 7 juta lah omset per hari mikro. Karena tiba-tiba jumlah mikronya menjadi lebih banyak kan. Yang tadinya udah enak-enak di kecil gitu atau menengah, tiba-tiba ketarik lagi ke mikro. Nah, jadi 70% itu diserap oleh mikro. Dan kalau kita lihat kenapa sih orang masuk mikro, ya hampir semua usaha itu mulainya dari mikro. Terutama karena ada low barrier of entry. Ya, low barrier of entry untuk orang tiba-tiba punya usaha sendiri. Memutuskan mau usaha. Ya, low barrier of entry dalam artian usaha itu bisa berdiri sekian lama sebelum akhirnya dia menghadapi kesulitan atau persaingan dengan kiri kanannya. Jadi kenapa kewirausahaan itu menjadi penting banget buat ekonomi sebuah bangsa bahkan dunia? Itu karena serapan lapangan kerjanya luar biasa banyak. Dan kalau kita lihat gambar ini menarik nih. Ini ada polanya nih. Kalau orang suka matematik nih seneng banget lihat ini. Pattern. Ya, patternnya itu adalah kalau mikro dibanding kecil itu order of magnitude-nya 2. Artinya 1:100. Ya, jadi 1 kecil itu equivalent dengan 100 mikro. Atau kita bisa balik pemikirannya. Dari 100 mikro yang naik kelas menjadi kecil itu cuma 1.
Nah, sementara dari kecil ke menengah itu one order of magnitude. Ya, kalau pakai bahasa matematik. Jadi 1 di antara 10. Dari menengah ke besar juga sama, one order of magnitude. 1 ke 10. Artinya 10 menengah, 1 jadi besar. 10 kecil, 1 jadi menengah. Nah, satu-satunya challenge di sini adalah kita harus bisa mengurangi order of magnitude-nya dari mikro ke kecil. Artinya apa? Kalau pemerintah put enough resources dan masyarakat bisnis dan masyarakat umum put enough resources dan akar pikir ya sebagai mindset bahwa mikro itu adalah pipeline-nya besar kan, ujungnya sebenarnya, atau pipeline-nya kecil, pipeline-nya menengah. Nah, maka itu kewirausahaan menjadi penting banget karena dia adalah langkah pertama di dalam ekonomi sebuah bangsa atau daerah atau kota atau apapun. Jadi coming back to your question, kita lihat ya ada persentase-persentasenya dan yang tadi 70% itu adalah kita lihat ya 70% diabsorb oleh micro. Nah, ini saya bisa argue nih, micro itu biasanya kan 4L. 4L itu apa singkatannya? Lo lagi. Ini artinya dia mulai dari dia yang belanja, dia yang masak, dia yang jualan, dia yang jagain, dan seterusnya ya sampai sore. Nah, jadi kalau kita bilang lapangan kerjanya tuh lebih ke diri sendiri, sama satu helper mungkin. Nah, maka itu angkanya tuh yang biru, jumlahnya 64 juta business unit. Ya, assuming ini dari data Kemenkop UKM ini still valid ya. Nah, yang diabsorb itu nggak sampai 2 kali lipat. Tadi I saw your file itu 1,7 ya. Jadi pengalinya 1,7. Iya betul, pengalinya paling kecil. Jadi 1 mikro dia hanya menyerap 1,7 lapangan kerja. Tetapi karena jumlahnya staggering gitu ya, 64 juta, dia bisa hampir 110 juta dia serap sendiri, termasuk dirinya gitu ya sebagai seorang yang memulai usaha tersebut. So, kenapa kewirausahaan menjadi penting? Karena ya kita lihat aja nih, kalau dari gambar ini udah kelihatan ini backbone-nya gitu ya. Dan tadi order of magnitude itu adalah challenge kita ke depannya gimana caranya menurunkan dari 100 bisa 175, 1/50. Oh, kalau udah 1/50 tuh udah kesininya tuh udah jauh lebih kencang. Jadi barrier lompat naik kelas dari mikro ke kecil itu harus coba diturunkan ya? Atau gimana? Betul. Dan kira-kira pemerintah harus ngapain nih? Kira-kira dari pengalaman Bang Indra dalam menghadapi kasus-kasus ini sekian lama. Apa sih yang kira-kira perlu dilakukan agar supaya transformasi dari mikro ke kecil ini lebih mudah, lebih tidak terlalu berat bagi mereka? Kan tadi satu saja yang bisa lolos ke kecil dari yang 100 ini. Betul. Nah, kalau kita lihat dari pengalaman empiris kita selama 20 tahun berkutat di usaha mikro dan kecil ini, kita lihat yang menjamin mereka lebih sustainable itu ternyata adalah bukan modal. Biasanya orang pikir modal gitu ya. Modal untuk mulai terutama. Nah, kita di sini ada komponen modalnya, berpikirnya tuh masih ada komponen modal, cuman ditaruhnya modal bukan buat mulai. Tapi modal untuk bertumbuh atau berkembang atau scale up kita sebutnya. Nah, jadi antara 2 titik itu atau 2 pemikiran itu adalah 2 yang sangat berbeda. Jadi yang satu adalah untuk memulai usaha modal, yang satu lagi adalah untuk mengembangkan usaha. Kenapa kita pikir bahwa pengembangan usaha itu menjadi penting untuk diberi akses permodalan? Karena modal itu kan nggak boleh berkurang sedikit pun. Konsepnya kayak konsep wakaf gitulah. Ya, wakaf itu kan nggak boleh berkurang sedikit pun. Nah, jadi konsep itu nggak dipahami oleh banyak pengusaha mikro dan berpikir bahwa selama masih ada uangnya itu bisa dipakai semua gitu. Padahal ini untuk belanja besoknya gitu.
Ya. Ya. Nah, tantangannya adalah gimana mereka bisa disiplin untuk tidak masuk ke trap tersebut. Bahwa ini uangnya masih ada nih, bisa dipakai semua gitu. Bahkan kalau di mikro itu kantong kiri, kantong kanan kan nyambung. Ya, artinya kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan usaha. Nah, jadi perlu seorang yang lebih duluan mulai dalam usaha untuk mendampingi istilahnya atau hand holding. Hand holding mereka sambil mereka sedikit-sedikit dikasih knowledge, lebih banyak knowledge untuk pengelolaan keuangan terutama. Tetapi knowledge untuk mengelola usaha itu ternyata juga sedikit sekali yang kita dapatkan dari bangku SD, SMP, SMA, bahkan di kuliah sekalipun. Jadi teman-teman ini adalah by trial and error, otodidak, nabrak-nabrak, dan banyak nyasarnya ketimbang enggaknya. Dan kita lihat angka kegagalan di tahun pertama sebuah startup juga kan tinggi sekali. Nah, jadi yang kita perlukan adalah ternyata suatu infrastruktur pelatihan dan pendampingan yang melekat sampai mereka bisa handover. Mentoringnya tuh bisa, pendampingan itu handover. Artinya mentoring kecil, handovernya ke mentoring menengah. Mentoring menengah, handovernya ke mentoring besar. Nah, ini yang dilihat masih scarce atau jarang ada lah. Belum maksimal ya? Belum. Infrastruktur ini ya. Oke, mungkin kita sedikit mulai masuk ke OKOC ya, supaya kita mulai belajar kasus gitu, Bang Indra. Karena kita mau bicara tentang transisi atau naik kelasnya wirausaha. Sambil gitu. diminum air OKOC-nya. Nah, oke. Ini salah satu produk penggerak ya, penggerak OKOC ya. Wah, betul bro. Ya, oke, Bang Indra, ini kebetulan saya dapat file ini ya dari Bang Indra, saya buka nih. Ini tahap OKOC menuju Prima. Dan benar juga ya, itu tahap 1, 2, 3 permodalan baru di 7 ya. Jadi bukan di awal ya, karena seringkali memang bicara modal, modal dulu deh, punya modal gitu. Mungkin Bang Indra bisa sedikit cerita tentang tahapan-tahapan ini gitu ya, yang mungkin nanti kaitannya sama infrastruktur tadi ya. Silakan Bang. Oke, ini sebenarnya sekitar 20 tahun lalu kita memulai suatu pelatihan dan pendampingan usaha untuk para mahasiswa. Dan waktu itu mahasiswanya terancam putus sekolah karena dampak Krismon di 98. Ini ada beberapa tahapan yang sudah ada, yaitu pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan belum ada, pemasaran udah ada, pencatatan keuangan udah ada, permodalan nggak ada. Jadi ada 5 komponen dari 7 komponen ini yang udah kita lakukan selama lebih dari 1 dekade. Nah, begitu kita masuk ke yang lebih luas dari mahasiswa kepada masyarakat produktif lainnya, itu ternyata perizinan itu sangat erat ya dan penting hubungannya dengan permodalan. Kalau nggak punya izin nggak dikasih modal kira-kira gitu ya. Iya, betul. Jadi legalitasnya. Nah, di sebelah kiri itu sengaja digambarnya agak kayak piramid gitu. Karena dia menganalogikan yang di sebelah kanan ini, tahapan-tahapan ini sebagai building blocks. Ya, jadi kita sebutnya yang 3 pertama, pendaftaran, pelatihan, pendampingan, itu sebagai the foundation atau pondasi dari, kalau kita analogikan, usaha itu seperti rumah. Rumah itu pondasi selalu dibangunnya duluan, bukan belakangan. Sementara pilar-pilarnya, misalnya perizinan, pemasaran, pencatatan keuangan, itu dibangun berikutnya kalau cash flow-nya udah jalan. Nah, permodalan itu analoginya adalah, kalau di rumah itu adalah atap. Ya, atap itu nggak pernah duluan dibangunnya, selalu terakhir. Tunggu pondasinya bagus, pilar-pilarnya kuat, baru ditaruh atap. Kenapa? Karena permodalan itu analoginya juga adalah beban. Ya, jadi kayak atap itu adalah beban buat rumah, modal juga beban untuk usaha. Karena dia harus intact, harus nggak boleh berkurang. Besoknya harus bisa belanja yang sama atau nggak lebih gitu ya. Nah, kebayang kalau misalnya skills yang di bawah pengelolaan itu
belum ada, artinya pondasinya masih rapuh, pilar-pilarnya masih rapuh, udah itu udah dikasih aja sama sistem yang ada modal gitu. Jadi akibatnya apa? Nggak terlalu sulit untuk kita menebak bahwa dalam 6 bulan mungkin dia udah nggak ada lagi gitu ya usahanya. Dan seringkali yang kita lakukan pelatihan dan teman-teman di pemerintah dan infrastruktur bisnis yang ada itu memberikan pelatihan itu pelatihan hard skill gitu. Sedikit yang memberikan pelatihan soft skill, apalagi mengelola usahanya. Jadi misalnya, oke, ada pembukaan untuk pelatihan jahit, jahit menjahit, diundang. Udah itu terus dikasih pelatihan, dikasih makan, dikasih penginapan, dikasih ospul, bahkan ospul itu apa? Ongkos pulang. Ongkos pulang. jadi basically mereka dibiayai atau dibeasiswai. Nah, ini mereka selesai, kemudian ujungnya mereka dikasih barang modal ya atau alat modal, misalnya alat produksi atau mesin jahit lah, misalnya mesin jahit, mesin obras segala macam. Satu hal yang mereka lakukan belum terlalu lama itu adalah didampingi waktu mereka mulai jalan usahanya atau keluar dari pelatihannya. Nah, yang mereka sering tidak mendapat itu adalah mereka bisa latihan jahit tapi tidak diberikan pelatihan pengelolaan usaha jahit. Ya, jadi mereka jago jahit, tapi mengelola usaha jahit itu dua hal yang terpisah. Dan sampai satu waktu misalnya kalau ibu-ibu gitu ya, ketemu tengah tahun, itu adalah pelajaran atau tahun ajar yang baru kan, itu kan keluar banyak tuh. Nah, dia lirik kiri, lirik kanan, oh tuh ada mesin jahit tuh gitu. Mesin jahitnya dikecilin aja, dijual lah gitu. Nanti saya bisa beli lagi, bisa pakai tangan dan seterusnya gitu. Nah, jadi karena nggak ada pendampingan itu dan dia dapatkan itu sebagai hibah grant, dia nggak merasakan tuh pahit getirnya mendapatkan atau nabung untuk si mesin jahit tersebut. Mesin jahit tersebut yang di-liquidate atau dijual. Habis itu apa? Menurun dia punya usaha. Menurun karena apa? Dia punya produktivitas jadi turun karena si mesin jahitnya nggak ada. Nah, dia mikirnya sederhana. Nanti saya enroll lagi deh ke pelatihan yang serupa di dinas lain atau di departemen lain. Berharap menerima. Jadi itu ada kita sebutnya industri juga tuh. Jadi industri, jadi mata pencaharian. Di mana itu karena nggak integrated, nggak tahu bahwa dia udah pernah ikut 5 kali pelatihan yang sama di tempat lain dengan mendapatkan hibah. Ya, jadi ini kita duga harus dipotong gimana caranya bekerja sama dengan komunitas usaha yang ada dengan pelaku-pelaku usaha yang sudah duluan mulai. Oke, Bang Indra. Jadi tadi saya udah sedikit menyimpulkan bahwa kita ada beberapa challenges. Di antaranya adalah bagaimana supaya transisi dari pengusaha pemula ini dari mikro menjadi kecil dengan halangan yang lebih rendah, dan tadi sudah dielaborasi dengan cukup dalam oleh Bang Indra. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, bagaimana kita bisa educate mereka, bisa membentuk para pengusaha pemula ini, entrepreneur pemula ini untuk bisa mengelola usaha dengan baik. Dan seingat saya memang itulah kegiatan dan aktivitas dari OKOC. Jadi kita mulai masuk sedikit tentang OKOC sebagai gerakan. Mungkin Bang Indra bisa cerita tentang OKOC dan apa saja yang telah dilakukan oleh OKOC selama ini. Oke, flashback sedikit, kilas balik. Di 2016 atau hampir 6 tahun lalu itu OKOC tercetus sebagai nama. Kenapa? Waktu itu kita lihat di Jakarta itu ada 44 kecamatan. Sehingga disolusikan kalau setiap 44 kecamatan tersebut ada satu center atau pusat kewirausahaan, masyarakat di kecamatan itu akan lebih mudah untuk bisa mengaksesnya. Nah, OKOC itu lahir dari kebutuhan tersebut.
bahwa kita melakukan pelatihan-pelatihan door to door istilahnya atau garasi ke garasi karena seringkali nggak ada tempat yang available. Yang kita lakukan adalah mendatangkan satu volunteer trainer, dan volunteer trainer itu akhirnya juga berlanjut menjadi mentor atau pendamping di sana. Makin lama makin banyak, akhirnya kita melakukan atau membuat sistem yang bisa lebih mudah. Nah, singkat cerita, OKOC itu di 2018 bekerja sama, zamannya Bro Alex nih, bekerja sama dengan pemerintah DKI, dan pemerintah DKI itu menjadi pemerintah daerah yang pertama yang kita kerjasama, sehingga masih tambal sulam. Tapi menurut saya jalannya bagus, yaitu dia secure dulu budgetingnya dulu, dengan mempunyai payung regulasi, sehingga yang lainnya harus mau nggak mau terintegrasi. Nah, di OKOC, saya sebelum masuk ke OKOC secara nasional, cerita mengenai yang terjadi di DKI. Di DKI itu kita punya target 200.000, ternyata lebih lah ya, sampai 300.000, dan di DKI peserta yang mendaftar. Ya, jadi 300.000 peserta yang mendaftar dan ikut ke pelatihan-pelatihan tersebut. Nah, dari 300.000 tersebut, kalau kita lihat tadi di tahap 1 pendaftaran, saya jump ke yang paling atas, saya tanya sama Bank DKI yang menjadi mitra pemerintah DKI untuk memberikan akses permodalan. Berapa kira-kira yang akses dari 300.000 itu? Ada angka menarik nih, ini 2 hari lalu saya baru tanya. Pak Babai, Direktur UMKM-nya bilang 20.000. Ya, sekitar 20.000. Artinya less than 10%. So, itu memperkuat asumsi bahwa access to capital itu is not the first and the foremost, atau hal yang terutama dan yang terpenting untuk sebuah usaha itu bisa mulai atau langgeng bahkan. Nah, jadi kita lihat bahwa approach bahwa pelatihan dan pendampingan usaha itu lebih dominan atau lebih penting sebagai modal pertama, itu kita lihat dari kasus DKI. Dan waktu 2019 kita buka kepada teman-teman yang di provinsi lain, itu hasilnya seperti ini. Jadi dalam 6 tahun itu hampir 600.000, artinya DKI itu separuh dari nasional, ya, karena DKI itu dia mempunyai akses terhadap anggaran pemerintah daerah. Dan kita berpikir bahwa kalau dari sebuah gerakan sosial atau perkumpulan gerakan itu langsung ke entrepreneurs, itu kita akan perlu resources yang luar biasa besar. Jadi kita tambah satu layer lagi atau satu lapis lagi di tengah yang kita sebut sebagai penggerak komunitas. Nah, kalau pemerintah DKI itu bisa diklasifikasikan sebagai penggerak komunitas, yaitu mereka yang terbesar lah, ya, kira-kira hampir 300.000 yang mendaftar. Nah, yang lainnya gimana? Ada sekitar hampir 200 komunitas di seluruh Indonesia, berbagai macam bentuk dan size. Bentuk itu artinya pada sektor ya, tertentu, fokus pada sektor tertentu. Geografi tertentu. Gitu. Betul. Bahkan ada yang berbasis pertemanan, ada yang berbasis reuni atau satu sekolah gitu, alumni. SMA, gitu ya. Terus ada yang berbasis ethnic group, misalnya di DKI, di Betawi. Ada yang berbasis hobi gitu. Ya, hobi kerajinan misalnya, ya, merangkai kerajinan, mereka jadi satu, terus kita lakukan train the trainers atau kita latih untuk para pelatih, dan mereka bisa melatih ke dirinya sendiri tentunya dengan dampingan dari OKOC. Jadi OKOC ini bekerja melalui lapisan tengah yang kita sebut sebagai penggerak komunitas, dan mereka lah yang sebenarnya truly the champion, ya, champion dari gerakan sosial ini. Dan kita hanya menyediakan platformnya, terus kita menyediakan kurikulumnya, kita menyediakan pelatihan untuk para pelatih, kita menyediakan pendampingan untuk komunitas, sehingga komunitas bisa mengcopy dan mengaplikasikannya untuk para anggotanya. Bahkan ada yang anggotanya cuma 5
5 orang atau bahkan kurang dari 5 orang. Itu pun kita terima. Lebih dari 1 itu kita bilang komunitas. Udah komunitas berdua itu udah komunitas. Ya. Tapi itu it's always a start. Jadi ini kira-kira Bro Sorry, Alex. saya potong. Ini berarti udah menasional juga ya, karena number of cooperation partners, regional governments atau pemerintahan daerah ada 11 yang udah punya kemitraan dengan OKOC ya. Betul. Perusahaan ada 39 dan sektor pendidikan ada 55 ya. Iya, betul. Berarti udah menasional ini OKOC ya. Betul. Oke. Terus lalu di sini ada 186 komunitas yang sudah menjadi penggerak ya. Betul. Terus lalu ada hampir 600.000 members. Wow. Betul. Oke. Apa suka duka dan tantangan yang dihadapi? Karena ini kan becoming a big organization ya, dan maksud saya tujuannya ini juga sesuatu yang bagus gitu untuk mendorong kewirausahaan. Nah, challenge-nya itu apa sih? Terus apa yang menjadi concern dan kira-kira apa yang mau ditargetkan untuk ke depannya gitu, Bang? Oke, nah kalau kita bicara challenge berarti kita harus bicara tujuan kan ya. Yes. Nah, tujuannya sebenarnya adalah menjadi bagian dari civil society atau masyarakat yang berkontribusi terhadap alternatif penciptaan lapangan kerja. Karena sekarang mikirnya lapangan kerja harus diberikan melalui mencari kerja. Ya, atau ada orang lain yang memberi kerja. Nah, kita di sini memberikan alternatif berpikir bahwa ada loh cara lain setelah kita sekolah, udah itu terus boleh loh bahkan masih sekolah pun earn income, dapetin penghasilan melalui aktivitas usaha. Nah, jadi providing alternatives aja, alternative thinking. Nah, ukurannya sederhana. Setiap satu orang dia menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri, itu udah kita ukur sebagai ukuran keberhasilan. Okay. Jadi dengan komunitas dan cooperation partner, kita selalu bilang, kita basically ini volunteering. Volunteering artinya tidak berbayar. Kemudian tidak berbayar ke dalam dan keluar gitu ya, karena volunteering. Kenapa? Supaya mereka mengadopsi sistem berpikir ini dan sistem implementasinya, dan mereka modifikasi untuk tempatnya masing-masing didampingi oleh kita. Boleh nggak modifikasi gini? Boleh nggak? Karena yang kita inginkan adalah gerakan ini cukup panjang, cukup langgeng, sustainable. Ya, sustainable, tapi nggak boleh terlalu sustainable. Oh gitu. Kenapa coba? Aduh. Kalau sustainable terus berarti kan lapangan kerjanya kurang terus kan. Oh iya. Masalah selesai. Masalah selesai. OKOC ditutup. Ditutup. Lapangan kerja sudah selesai. Oke, good point. Jadi kita selalu berpikir bahwa ini harus satu waktu obsolete. Iya. Udah nggak relevan lagi. Karena lapangan kerja, kewirausahaan sudah udah di mana-mana. Lapangan kerja banyak ya. Betul. Nah, good ini ya. Akhir yang bagus lah kalau bisa. Betul. Jadi kalau dibilang, kenapa nggak sustainable? Kenapa pilih obsolete? Iya dong, kan kalau problem solve is then you don't need it gitu ya. Nggak diperlukan lagi. Nah, challenge utamanya itu adalah selalu bagaimana kita merekrut enough volunteers. Itu challenge utamanya. Kenapa? Karena orang berpikir bahwa ini adalah tempat mendapatkan penghasilan. Betul, tapi mereka harus mulai dari pendaftaran, mulai dari pelatihan sebelum sampai ke akses permodalan. Dan rata-rata orang bilang, waduh panjang nih jalannya. Kenapa? Karena di DKI itu kita hitung, itu harusnya kalau mereka disiplin 6 bulan atau kurang bahkan, mereka sudah sampai ke tahap terakhir, bahkan sudah bisa bawa sertifikat selesai ikut pentahapan tersebut, kurikulum tersebut, bawa ke Bank DKI untuk mendapatkan non-collateral loan sampai dengan 25 juta. Jadi challenge-nya selalu adalah gimana caranya kita manning atau memperkuat SDM atau memperbanyak SDM di semua tempat. Makin banyak kita punya trainers dan mentors yang berbasis volunteer. Kenapa harus berbasis volunteer? Karena volunteering itu kita sebut sebagai ekuivalennya adalah investors. Karena mereka invest time di
gerakan ini, mereka invest power of thinking gitu, udah itu terus bahkan mereka invest money dengan cara apa? Mereka jalan ke sana kemari, komunikasi ke sana kemari pakai uang sendiri. Jadi minimal mereka bayar untuk kuotanya diri sendiri. Nah, jadi all these investors kalau dibanyakin dan mereka juga so called adalah trainers and mentors and volunteers, ini menurut saya di Indonesia ke depannya 10 tahun ke depannya lebih cerah kalau kita kembali ke satu data di mana Indonesia dari data saya potong di 2010 tapi nggak tahu ke belakangnya kira-kira mirip atau enggak, yaitu Indonesia menempati peringkat pertama di ASEAN sebagai penghasil youth unemployment tertinggi. Youth unemployment ya. Ya, jadi usia 15 sampai 24 Ini salah satu challenge dari bonus demografi kita ya. itu Karena betul. besarnya porsi populasi muda di Indonesia Betul. dan memang ASEAN ya populasi kita hampir 50% ya dari total populasi ASEAN. Betul, dan kita consistently ya udah 10 tahun terakhir tuh di atas 15%, 15, 16, 17, kemarin sempat 18. Artinya kalau 18 itu kita hitung 20 aja ya, berarti 20% itu 1 dari 5 penganggur di Indonesia adalah usia 15 sampai 24. Oke. Nah, tiap tahun kita punya tenaga kerja baru 2 jutaan yang harus masuk ke workforce kita, sekitar 2 jutaan. Nah, itu adalah kepelikan yang berikutnya. Tapi kalau kita bilang, kita kan populasinya besar, negaranya kepulauan dan seterusnya, maybe that's true. Tapi kalau kita lihat Vietnam, Thailand, mereka justru yang paling bawah, artinya paling bagus dari sisi youth unemployment-nya. Thailand is about 3% average. Terus Vietnam masih 4-5%. Jadi yang satu per 6 gitu ya. Padahal ya mirip-mirip lah. Kita juga younger population, demografinya mirip-mirip. Populasi juga relatif signifikan juga. Ya, juga. ekonominya juga mirip-mirip gitu. Terus areanya juga mirip-mirip. Jadi itu harus kita bisa pecahkan dengan solusi kewirausahaan. Di mana anak-anak udah nggak berpikir lagi bahwa lapangan kerja itu menjadi satu-satunya alternatif buat mereka atau cara buat mereka untuk mendapatkan income atau livelihood. Dan ini berarti mindset juga ya. Exactly. Mindset. Jadi bukan hanya karena dorongan ekonomi, tapi juga harus ada mungkin ngebangun passion, keberanian dan lain-lain. Itu bagian dari kurikulum OKOC juga mungkin. Iya. Dan kita lihat juga tentunya kurikulum ini nggak bisa ujuk-ujuk di ujung gitu ya. Dia harus mulai di unsurnya tuh harus dimasukin dari primary school, dari SD, SMP, SMA atau SMK baru ke perguruan tinggi. Karena kita lihat juga produksi terbesar unemployment itu dari SMK kita ya di Indonesia, diikuti dengan SMA baru perguruan tinggi. Dan kita lihat juga bahwa unemployment ini kalau diperhatikan menjadi suatu hal yang membuat laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih pelan. Yeah. Kenapa? Karena otomatis mereka menjadi bagian yang bukan produktif, tapi mereka yang non produktif. Untuk dirinya sendiri mereka disupport, masih harus disupport. Nah, jadi kalau Indonesia mau tumbuh lebih kencang lagi, ya mereka harus bisa memenuhi minimal kebutuhan dirinya sendiri, ketimbang dia masih disupport sama lingkungannya. Dan ini menurut saya suatu hal yang menjadi challenge besar. Nah ini ya menjadi challenge besar, dan kita lihat nih perkembangan pengangguran selalu naik turun antara Februari dan Agustus. Tahu ya kenapa ya? Karena Agustus itu baru lulus kuliah atau lulus sekolah, udah itu terus 6 bulan kemudian mereka mungkin dapat employment. Tapi yang nggak dapat employment juga gede banget. Gitu ya. Yang di Februari berarti kan? Iya. Februari ini yang nggak dapat employment. Iya betul. Nah ini bisa carry over sampai 1 tahun setelah mereka selesai
kuliah. Jadi di sekolah, di SMA, SMK, dan perguruan tinggi itu harus betul-betul data tracking gitu ya, data tracking. Berapa yang udah punya income sebelum mereka lulus, berapa yang sudah punya income 6 bulan setelah itu, 1 tahun setelah itu. Baru mereka bisa melihat how effective ya, mereka melakukan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan di sekolah-sekolah tersebut. Dan kemarin ada satu orang yang bertanya ke saya, dan ini menurut saya menarik. Kalau misalnya yang mikro ini diberikan kesempatan untuk kerja, lapangan kerja terbuka gitu, mereka pindah nggak kira-kira? Nah kalau kita ngelihat di Indonesia untuk besar dan menengah itu mungkin ya masih kalau di jumlah menyediakan lapangan kerjanya di bawah 10 juta orang. Sementara di Indonesia 140 juta. Nah, berarti sebagian besar memang di-employ oleh mikro dan kecil 110 juta dan juga hampir 7 juta di kecil. Nah, ini ya kita lihat tuh. Usaha besar dia employ-nya 4 juta. Usaha menengah 4 juta juga. Terus mungkin yang di sini nggak tergambar tuh ASN kali ya. Polisi sama tentara itu mungkin 3 jutaan kali ya. Di Indonesia kalau jadiin satu ASN atau bahkan lebih sedikit. Nah ini menurut saya kalau mereka diberikan seluas-luasnya kesempatan untuk hijrah menjadi pekerja bukan entrepreneur, mungkin nggak mereka pindah. Mungkin, tetapi kalau kita lihat ya, jumlah itu not even 10% dari yang mampu di-provide oleh pemberi kerja. Nah, ini juga satu hal yang sering kali kelewat. Ya, sering kali kelewat. Oh, mereka emang ada kerjaan aja. Ya, kalau Indonesia bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, bisa nggak menyerap di atas atau 110 juta sebanyak mikro menyerap lapangan kerja? Rasanya masih jauh perjalanannya untuk sampai ke sana. Kira-kira gitu, Bro Alex. Ya, saya juga setuju tuh. Memang ada sedikit diskusi tentang bahwa apakah kita encouraging kewirausahaan itu karena ketidakmampuan kita, dalam hal ini mungkin pemerintah atau negara, untuk bisa provide pekerjaan di level yang lebih formal. Tapi nyatanya memang, dan itu terjadi di mana-mana ya, kondisinya memang sektor formal itu tidak mudah untuk bisa menyerap populasi sebesar ini dengan kondisi ekonomi kita juga masih dalam tahap membangun. Jadi memang kita nggak punya pilihan lain, memang kita harus push entrepreneurship dengan harapan bahwa entrepreneur pemula, lalu mereka akan naik kelas, mereka akan menjadi lebih formal, terinstitusi, menjadi perusahaan-perusahaan yang bahkan korporasi kalau bisa, dan dia lalu membuka lapangan kerja. Itulah memang salah satu jalur jalannya pembangunan itu sendiri. Proses historis juga membuktikan itu di dunia ini. Semua yang sekarang formal-formal itu aja berasal dari satu orang di garasi kan gitu. Steve Jobs mulai di garasi, atau siapa si Microsoft itu, Bill Gates juga mulai di garasi kan. Ketika itu dia adalah si mikro gitu. Tapi sekarang dia menjadi sebuah institusi yang terformalisasi gitu, menyerap tenaga kerja yang formal, itu karena proses itu. Ya kita harus push itu terus. Ini menarik, tapi mungkin kita akan lanjutkan lagi di kesempatan lain, Bang Indra. Terima kasih banyak sempat kita diskusi tentang kewirausahaan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, memberikan inspirasi dan juga edukasi bagi teman-teman yang menyaksikan Sandinomics. Once again terima kasih, dan bagi pemirsa Sandinomics sampai jumpa lagi.